Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Hari ini saya ingin membahas tentang spesifik imunitas. Ya, sebelumnya telah saya bahas tentang jenis imunitas yang bersifat innate atau bawaan. Pada saat kita berbicara tentang sistem imun, ya, maka kita berbicara tentang kekebalan atau imunitas. Secara definisi, imunitas itu adalah kemampuan dari suatu organisme untuk mengenali dan mempertahankan diri terhadap patogen atau antigen tertentu. Ya, free from burden. Jadi kita bebas dari beban terhadap adanya infeksi. Sementara antigen itu adalah berupa molekul yang berasal dari patogen atau organisme asing yang mampu memprovokasi atau merangsang respon kekebalan secara spesifik. Ya, jadi antigen adalah segala sesuatu, baik itu apakah organisme ataupun bagian dari organisme atau protein asing, ya, non-self, ya, yang mampu memprovokasi respon kekebalan sistem imun kita. Telah saya sampaikan pada materi sebelumnya, ya, bahwa di dalam sistem imun tubuh kita terdapat 3 barir, 3 lapisan, ya, barir pertahanan tubuh terhadap infeksi dari sel-sel di luar tubuh atau sel-sel asing. Ya, ada first line defense, second line defense, dan third line defense, baris pertahanan yang terakhir, yang ketiga. Di mana first line dan second line defense ini masuk dalam kategori non-specific defense mechanism. Ya, di mana first line defense dibangun oleh skin, ya, kulit kita, kemudian membran mukosa, sekret dari kulit dan mukosa membran. Kemudian ketika berhasil lolos, maka akan berhadapan dengan second line defense, di mana sel-sel fagositik akan berperan di dalam membasmi atau melawan antigen. Kemudian juga protein-protein tubuh yang bersifat antimikrobial, ya, serta adanya inflamasi. Itu merupakan bagian dari second line defense. Sementara apabila pada lapis second line defense masih bisa ditembus oleh mikroorganisme atau patogen, maka akan ada barir yang ketiga, yaitu third line defense, di mana third line defense ini bersifat spesifik, gitu ya, dibangun oleh sel-sel limfosit dan antibodi. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang third line defense. Telah dipahami bersama bahwa dalam sistem imun itu terkategori menjadi imun bawaan atau innate immunity dan imun dapatan atau acquired immunity. Imun bawaan itu adalah kekebalan organisme yang dibawa dari lahir, gitu ya. Jadi kekebalan secara genetik biasanya ditentukan sangat kuat. Mungkin karena kurangnya reseptor atau molekul lain yang diperlukan di dalam infeksi, maka sistem tubuh akan melawan. Ya, contohnya adalah kekebalan terhadap adanya canine distemper. Kemudian acquired immunity atau imunitas bawaan. Apa itu? Imunitas bawaan adalah kekebalan yang dikembangkan oleh organisme selama masa hidupnya. Jadi kekebalan tersebut, imunitas tersebut dibangun selama organisme hidup, ya, selama manusia dan hewan hidup. Jadi tidak ditentukan secara genetik, ya. Dapat diperoleh secara alamiah atau secara artifisial, ya, secara buatan. Nah, biasanya proses pengembangan kekebalan ini dibentuk akibat induksi, gitu ya, secara artifisial, secara dapatan, contohnya misalnya melalui proses vaksin, gitu ya, sehingga tubuh menjadi kebal terhadap agen patogen tertentu, gitu. Nah, ini yang disebut kemudian acquired immunity. Kali ini saya ingin berbicara lebih detail tentang spesifik imunitas. Ya, sudah disampaikan sebelumnya bahwa spesifik imunitas itu merupakan barir pertahanan yang ketiga, ya, melibatkan antibodi, ya, serta sel-sel limfosit yang berdiferensiasi menyesuaikan dengan respon tubuh yang terjadi terhadap spesifik antigen. Jadi memang khusus untuk antigen secara spesifik. Setelah diketahui bersama bahwa
di dalam sistem imun ada banyak sekali komponen yang terlibat. Di sini pada gambar bisa Anda lihat ya, ada tiga komponen yang terlibat, yaitu sumsum tulang, gambar A. Kemudian ada sistem limfatik ya, dan ada limpa ya. Nah, sumsum tulang telah saya sampaikan sebelumnya, di mana sel-sel puncak pluripoten ya akan berkembang dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang berperan di dalam sistem imun yang nantinya akan bersirkulasi di dalam darah ataupun di dalam sel. Kita lihat di sini bahwa ada banyak sekali jalur yang bisa dilalui oleh sel-sel imun kita untuk bisa bekerja dan mencapai area-area di seluruh tubuh, sehingga setiap bagian dari tubuh kita bisa terproteksi dengan baik. Ya, kemudian juga ada dua jenis sirkulasi yang berperan di dalam sistem imun, yaitu selain sirkulasi pembuluh darah, juga ada pembuluh limfatik yang menginervasi setiap bagian dari tubuh. Ya, kemudian limpa. Nah, ini adalah organ yang berperan sangat penting ya di dalam memproduksi limfosit ya dan makrofag, sehingga bisa meningkatkan respon imun ya secara masif. Berbicara tentang kekebalan dapatan, ini ada dua tipe yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kekebalan yang diperoleh secara alamiah. Nah, kekebalan yang diperoleh secara alamiah ini dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, secara alamiah kita mendapat kekebalan dapat dalam dua bentuk. Ada yang bentuknya aktif dan ada yang bentuknya pasif. Untuk yang bentuknya aktif, di mana antigen atau patogen ini memasuki tubuh secara alami. Ya, jadi peran aktif dari antigen atau patogen yang masuk tubuh secara alamiah. Nah, kemudian akibat masuknya antigen tadi, tubuh akan memberikan respon ya terhadap antigen yang masuk. Nah, kemudian muncullah imunitas. Imunitas yang muncul diakibatkan adanya kekebalan alamiah ini bersifat lifelong atau seumur hidup. Ada juga beberapa yang bersifat sementara. Tipe yang kedua yaitu yang kekebalan alamiah yang diperoleh secara pasif, imunitas. Ya, kekebalan pasif ini diperoleh secara alamiah yang berasal dari antibodi yang berasal dari ibu ke tubuh janin melalui plasenta ataupun melalui air susu ya atau kolostrum. Nah, biasanya sifatnya yang pasif ini dia tidak menimbulkan respon kekebalan karena memang yang masuk bukanlah antigen melainkan antibodi. Sifat dari kekebalan alamiah yang pasif ini bersifat short life ya karena memang merupakan antibodi yang ready to use, siap digunakan untuk kebutuhan atau perlindungan dari janin terhadap adanya infeksi dari luar. Ya, jadi proteksi ini melindungi bayi selama proses perkembangan sampai dengan sistem imun anak berkembang dengan baik. Tipe yang kedua yaitu kekebalan yang diperoleh secara artifisial atau buatan. Biasanya ini bentuknya adalah ketika tubuh kita secara artifisial menerima vaksin atau serum kekebalan tubuh. Ya, bisa secara aktif, bisa juga secara pasif. Untuk yang secara aktif, biasanya antigen diintroduksikan masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi proses vaksinasi itu akan membangun sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian bagaimana hasil imunitas yang diperoleh dari aktif artificial acquired immunity ini? Dia bisa bersifat long life ya untuk misalnya vaksin polio atau bersifat temporary misalnya untuk vaksin dari tetanus. Oleh karena itu perlu nanti ada vaksin booster. Kemudian artificial acquired juga dapat bersifat pasif ya, di mana pada yang bersifat pasif ini adalah pemberian antibodi atau antiserum yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ya. Biasanya ini dilakukan pada saat
tubuh host itu mengalami gangguan di dalam mekanisme pembentukan antibodi. Nah, biasanya ini diperlukan artificial imunitas ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari host. Suntikan antivenom itu juga bisa berfungsi sebagai pasif imunitas. Sifatnya short life ya, dan rata-rata waktu paruhnya kurang dari 3 minggu. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang spesifik imunitas, ada beberapa istilah yang ingin saya sampaikan ya. Serum yang pertama itu adalah merupakan istilah bagi cairan yang tersisa setelah darah digumpalkan. Jadi setelah darah mengkoagulasi dan sel-sel darah telah dihilangkan, maka sisa cairan tadi kita sebut sebagai serum. Biasanya berwarna bening dan berisi protein-protein dan salah satunya adalah antibodi. Nah, kemudian ada istilah antiserum. Antiserum ini adalah serum yang spesifik mengandung antibodi terhadap patogen tertentu ya. Caranya kita bisa membuat ya dengan menginjeksikan hewan seperti kuda, kelinci ataupun kambing dengan antigen khusus seperti misalnya venom ular atau botulism ataupun toksin dari difteri. Nah, kemudian hewan tadi akan memproduksi antiserum yang spesifik terhadap antigen yang disuntikan. Maka kita bisa koleksi antiserumnya. Nah, kemudian serologi. Serologi itu adalah suatu studi atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana reaksi dari antibodi yang terbentuk oleh tubuh terhadap antigen yang masuk. Apa itu gamma globulin? Gamma globulin itu adalah sebagian kecil atau fraksi dari serum yang mengandung sebagian besar antibodi. Serum sickness ini merupakan istilah penyakit yang disebabkan oleh beberapa suntikan dari antiserum. Respon imun terhadap protein asing juga bisa mendatangkan atau memunculkan serum sickness ini ya. Biasanya gejala yang bisa muncul akibat serum sickness adalah demam, kemudian beberapa menyatakan munculnya penyakit atau gangguan ginjal, ada beberapa gangguan pada persendian. Di dalam imun spesifik terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah imunitas humoral dan yang kedua adalah imunitas yang berperantara sel. Humoral imunitas ini merupakan suatu bentuk reaksi imun tubuh untuk memproduksi antibodi yang akan berperan melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi ini diproduksi oleh subset dari limfosit yang kita sebut sebagai sel B. Sel B yang berhasil distimulasi oleh antigen akan secara aktif mensekresikan antibodi yang kita kenal sebagai sel plasma. Nah, antibodi yang diproduksi oleh sel plasma ini akan dikeluarkan dari sel dan disekresikan masuk ke dalam cairan ekstraseluler seperti misalnya plasma darah, limfe, ya, kemudian mukus dan di permukaan sel B itu sendiri. Fungsi dari antibodi ini jelas sebagai pertahanan terhadap bakteri, adanya toksin bakteri ataupun virus yang bersirkulasi secara bebas di dalam cairan tubuh sebelum memasuki sel. Nah, jadi ini bentuk pertahanan pada saat antigen beredar di dalam sirkulasi darah ataupun di dalam pembuluh limfe. Reaksi imunitas humoral ini juga muncul sebagai bentuk dari adanya transplantasi jaringan. Jadi sebelum jaringan itu bisa diterima oleh tubuh, dia akan menimbulkan reaksi imunitas humoral. Pada gambar bisa kita lihat ya bahwa di sini sel sumsum tulang ya, atau kalau pada masa fetus itu pada sel-sel hati ya, di mana stem cell yang bersifat pluripoten ini dia akan berubah menjadi sel limfoid ya, kemudian akan berdiferensiasi lagi menjadi sel B. Nah, sel B ini kemudian akan dikeluarkan ke dalam jaringan limfoid ya,
yang kemudian nanti akan mensekresikan antibodi spesifik terhadap antigen. Bagaimana sel B dapat memproduksi antibodi? Sel B ini berasal dari stem cell yang berada di dalam sumsum tulang orang dewasa, dan kalau pada fetus atau masa janin berasal dari sel hati. Sel B ini akan matang, dan setelah matang dia akan bermigrasi menuju organ-organ limfoid seperti kelenjar getah bening ataupun organ limpa. Sel B yang sudah diberi informasi tentang keberadaan antigen dan informasi genetik dari antigen, maka sel tersebut akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Ya, sel plasma ini kemudian akan mengkloning dirinya, ya, membelah menjadi banyak sel dan secara aktif akan mensekresikan antibodi. Setiap sel B ini akan memproduksi antibodi yang hanya akan mengenali satu antigen determinan. Ya, jadi memang spesifik kerjanya terhadap antigen tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar ya, bahwa antigen reseptor ini akan dikenali ya, dia akan di-copying oleh sel plasma, lalu akan dibentuk antibodi yang spesifik terhadap antigen, dan antibodi yang sudah disekresikan oleh sel plasma akan dikeluarkan menuju sirkulasi, ya, sehingga antibodi dapat segera mengikat antigen yang bebas bersirkulasi di dalam sel plasma, membentuk ikatan kompleks antigen antibodi. Antibodi yang bersirkulasi di dalam darah akan segera mengikat antigen, membentuk ikatan kompleks antigen antibodi. Ukuran dari kekuatan ikatan antibodi terhadap antigen ini kita kenal sebagai afinitas antigen antibodi kompleks. Dapat dilihat ya dalam bentuk yang pertama adalah bentuk aglutinasi, di mana ikatan afinitas antibodi terhadap antigen ini membentuk clump, ya, atau rumpun. Ini tentu saja tergantung dari jenis antibodinya, ya. Misalnya antibodi imunoglobulin M, di mana bentuknya adalah dekavalen yang lebih besar ukurannya, ini tentu saja memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan imunoglobulin G, di mana imunoglobulin G adalah merupakan bentuk antibodi bivalen. Kemudian hemaglutinasi. Hemaglutinasi ini adalah proses aglutinasi dari sel darah merah. Biasanya ini kita gunakan di dalam penentuan golongan darah, ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk mendeteksi virus influenza dan virus measles atau campak. Bentuk afinitas yang kedua ini adalah opsonisasi, di mana pada proses opsonisasi antigen akan di-cover atau ditutupi dengan antibodi yang nantinya akan memudahkan proses ingesti atau menelan, dan selanjutnya akan dilisiskan oleh sel fagositik. Jadi di cover, ya, covering itu adalah proses opsonisasi antigen ditutupi dengan antibodi untuk kemudian selanjutnya dilakukan proses penelanan oleh sel-sel fagosit. Bentuk yang ketiga adalah netralisasi. Netralisasi ini adalah proses menginaktivasi antigen, dalam hal ini contohnya adalah virus misalnya, dengan cara mengikat permukaan dari antigen, lalu akan menetralisir racun ya dengan cara memblokir epitop atau wilayah aktif dari antigen. Yang keempat, ini adalah sitotoksisitas yang berperantara sel. Ya, jadi sitotoksisitas berperantara sel. Ini digunakan untuk menghancurkan organisme yang ukurannya lebih besar dari sel imun itu sendiri. Contohnya adalah cacing. Kita tahu cacing walaupun larva itu akan memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari sel imun. Ya, oleh karena itu
organisme target ini akan di-coating, ya, akan dilapisi oleh antibodi ya dalam jumlah yang cukup banyak, lalu akan dilisiskan secara kimiawi gitu ya, eh, secara kimiawi oleh sel-sel imun non-spesifik yang berada di jaringan, karena cacing ini kan beradanya di dalam jaringan ya. Ini adalah mekanisme berperantara sel yang biasanya digunakan untuk menghancurkan patogen dalam ukuran yang besar. Yang kelima, bentuk dari afinitas antigen antibodi ini adalah bentuk aktivasi komplement. Aktivasi komplementer ini di mana imunoglobulin G dan imunoglobulin M akan memicu suatu sistem komplement ya, atau mengaktifasi sistem komplement yang menghasilkan lisis pada sel antigen ya, dan memicu munculnya proses inflamasi. Pada materi berikutnya saya akan jelaskan apa itu sistem komplement di dalam sistem imun. Nah, ini pada gambar sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, ada konsekuensi setelah antibodi berhasil mengikat antigen, yaitu terjadinya afinitas ya, di mana afinitas dari antibodi terhadap antigen ini bisa berupa aglutinasi, bisa kita lihat ini gambarnya ya, aglutinasi di mana bakteri diikat oleh antibodi spesifik. Yang kedua adalah mekanisme opsonisasi, di mana antigen akan di cover ya, kita bisa lihat ya, di cover oleh antibodi sehingga memudahkan untuk di opson atau ditelan oleh sel-sel fagosit. Jadi nanti semua akan ditelan beserta dengan antibodinya. Yang ketiga netralisasi ya, di mana partikel dari antigen akan dinetralize ya oleh antibodi sehingga dia akan mudah sekali di blocking dan tidak bisa bergerak lagi atau dimatikan. Kemudian berperantara ya, sitotoksik berperantara sel ini juga sudah ya akan mengaktifasi. Jadi seluruh permukaan ini adalah cacing ya, seluruh permukaan dari cacing ini akan ditempeli oleh antibodi dan men-trigger proses pelisisan dari sel membran oleh sel-sel imun non-spesifik yang ada di jaringan. Kemudian proses inflamasi ya, dan terakhir adalah aktivasi dari komplement. Keberadaan antibodi di dalam sirkulasi darah dan yang berhasil atau bekerja mengeliminasi antigen ini bisa kita ukur jumlahnya ya melalui satuan titer. Jadi antibodi titer atau titer antibodi ini adalah jumlah antibodi yang terdapat di dalam serum. Tentu saja jumlah antibodi ini adekuat dengan jumlah antigen yang menginfeksi. Selama proses infeksi kita bisa lihat ada dua tahap dari level titer antibodi. Pada respon primer ya, respon primer ini adalah sesaat setelah tubuh tereksposur oleh antigen. Nah, pada sesaat setelah antigen masuk ke dalam tubuh, biasanya di dalam tubuh belum terbentuk antibodi. Hitungannya beberapa hari ya. Nah, kemudian secara bertahap baru antibodi terbentuk ya secara gradual. Awalnya adalah antibodi yang bersifat umum yaitu imunoglobulin imunoglobulin M, kemudian ada imunoglobulin G yang lebih spesifik lagi. Kemudian sebagian besar sel B akan berubah menjadi sel plasma tadi ya, karena semakin banyak dibutuhkan antibodi untuk mengeliminasi antigen yang terus berkembang gitu ya. Nah, kemudian setelah seluruh antigen itu diikat oleh antibodi, maka sel B akan berdiferensiasi menjadi sel memori ya, dan akan kembali ke sumsum tulang. Nah, setelah semua antigen diikat oleh antibodi, maka secara gradual juga antibodi akan menurun gitu ya. Pada H0 ini adalah first exposure ya, misalnya terhadap antigen A, maka butuh waktu bagi tubuh kita untuk memproduksi antibodi. Pada hari kelima, 6, 7 itu secara gradual dia akan meningkat sampai kemudian mencapai puncak ya.
jumlahnya, seluruh antigen berhasil diikat oleh antibodi, maka kemudian jumlah produksi antibodi akan menurun juga secara gradual sampai dengan H28. Nah, ketika terjadi secondary exposure dari antigen yang sama, ya artinya infeksi ulangan, maka dia akan meningkatkan titer antibodi dalam waktu yang relatif lebih singkat daripada infeksi yang pertama. Nah, ini merupakan efek dari booster vaksin ya. Jadi meningkatkan titer antibodi dan jumlah titer antibodi yang beredar di dalam serum juga meningkat 2-3 kali lipat bahkan. Kemudian menurun tetapi dia cukup bisa bertahan lama antibodi ini di dalam plasma. Ya, ini merupakan respons sekunder, yaitu di mana pada paparan berikutnya dia akan menimbulkan produksi antibodi yang lebih cepat dan lebih intens. Peningkatan respon antibodi ini disebabkan oleh sel memori yang sudah terbentuk pada first exposure tadi yang akan menyimpan kode genetik dari antigen tersebut, sehingga pada paparan yang kedua dia akan dengan cepat sekali memberikan informasi dan sel plasma akan memproduksi antibodi dalam jumlah yang cukup relatif lebih cepat dan intens, sehingga titernya akan meningkat pada exposure yang kedua. Lalu bagaimana jika sudah selesai? Ya, bagaimana jika antigen yang masuk ke dalam tubuh sudah berhasil dieliminasi oleh sel-sel imun kita? Apa yang terjadi pada sel B? Ya, ada satu mekanisme ya dari tubuh kita yang kita kenal sebagai apoptosis. Ini adalah merupakan program cell death. Tubuh manusia itu mampu memproduksi 100 juta limfosit per hari. Anda bisa bayangkan, jika dia tidak mati selnya, maka bisa membentuk penyakit yang kita kenal sebagai leukemia, ya, penyakit berlebihan sel darah putih yang beredar di dalam darah. Nah, jika dia sudah sel B tidak menemukan lagi antigen beredar di dalam tubuh, maka akan menstimulasi proses apoptosis. Ya, sel B akan menghancurkan dirinya sendiri dan akan mengirimkan sinyal kepada sel-sel fagosit untuk membuang sisa-sisa sel B tadi. Ya, banyak sel yang terinfeksi virus itu juga akan memulai proses apoptosis. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran infeksi lebih luas dan akan memulai proses pembentukan sel-sel yang baru. Jadi ini adalah merupakan mekanisme homeostatis agar tubuh tetap clearance ya, tetap bersih dan sel-sel tubuh tetap prima untuk menghadapi antigen-antigen yang akan masuk berikutnya. Jadi mekanisme apoptosis ini adalah mekanisme homeostatis tubuh untuk menjaga sel-sel tubuh tetap berfungsi secara baik. Baik mahasiswa, saya rasa materi untuk spesifik imunitas cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.